Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwah dan akhwat sekalian serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam Risalah Salasata Usul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahmatullahi alaih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan tentang makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa dua kalimat tauhid tersebut adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka otomatis harus mengucapkan yang kedua, Muhammadar Rasulullah. Tidak mungkin seorang hamba bisa menyembah kepada Allah dengan benar tanpa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada kita, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau namanya utusan adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti apa yang diinginkan oleh Allah dengan Islam tersebut. Karena itu ungkapan ulama seperti misalnya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah, ungkapan saya tuliskan di atas, Al-Islam huwa sunnah. Islam adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Jadi ketika berbicara tentang Islam, harus bicara tentang sunnah. Ketika bicara tentang sunnah berarti bicara tentang Islam. Karena itu dikatakan ahlus sunnah, bukan dikatakan ahlul Islam. Karena hanya sunnah yang bisa menjalankan Islam yang sebenarnya. Dikatakan jamaah adalah Rasulullah dan sahabatnya. Karena mereka lah yang telah melaksanakan sunnah dengan benar. Maka dikatakan mereka adalah al-jamaah. Mereka dijamin oleh Allah, ditazkiyah oleh Allah bahwa mereka telah melaksanakan Islam. Dan mereka yang melaksanakan Islam sesuai dengan sunnah. Maka dikatakan ahlus sunnah
atau ahlus sunnah wal jamaah. Tayyib. Karena itu sunnah selalu mengajak kepada jamaah. Ya, sunnah selalu mengajak kepada jamaah, persatuan di atas kalimat tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan lawannya ahlul bid'ah wal furqah. Karena bid'ah itu menyebabkan perpecahan. Seandainya pun bersatu, ya bersatu di atas bid'ah, maka tetap dikatakan furqah. Karena menyelisihi sunnah yang awal. Menyelisihi jamaah Rasulullah dan sahabatnya. Ya, seandainya pun misalnya dikatakan berjamaah di atas bid'ah, bersatu di atas bid'ah, tetap dikatakan furqah. Kenapa? Menyelisihi yang awal. Dan sebaliknya, walaupun sendiri, kalau Allah takdirkan sendiri, ada orang hidup sendiri, tidak ada temannya, tapi dia bertauhid, mengikuti sunnah, tetap dikatakan dia jamaah. Kenapa? Karena menyesuaikan diri dan menyamakan diri dengan jamaah yang pertama, Rasulullah dan para sahabatnya. Tayyib, karena itu jamaah sekalian, sunnah juga tidak dipahami sempit sebagaimana orang sering pahami. Ahlus sunnah artinya yang suka amalan-amalan sunnah. Ya, itu terlalu sempit. Tapi itu bagian dari sunnah. Makanya dikatakan konsekuensi syahadat mentaati Rasulullah pada apa yang dia perintah. Apa perintahnya Nabi? Perintah yang paling besar bertauhid. Ya kan? Nabi memerintahkan bertauhid. Nabi memerintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, muamalah yang baik, akhlak yang mulia, ya, segala aturan agama. Berarti ahlus sunnah bukan dibatasi yang suka melakukan amalan-amalan sunnah. Apa yang dihabarkan Nabi harus dibenarkan. Dan umumnya itu terkait dengan berita-berita yang telah lampau dan yang akan datang dari berita-berita yang gaib. Ya, yang paling membutuhkan pembenaran adalah sesuatu yang belum ada atau sudah terjadi tapi kita tidak mengalaminya. Kalau dialami kan tinggal dilihat sesuai kenyataan atau tidak. Nah, kita beriman kepada hari akhir belum terjadi. Itu sunnah. Nah, ya, atau memperingatkan dari apa yang dilarang dan tidak menyembah Allah kecuali melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu kesimpulan dari agama ini secara keseluruhan. Ya, itu kesimpulan dari agama ini keseluruhan. Dan itu adalah kesimpulan sunnah. Nah, maka dikatakan ahlul tauhid was sunnah. Ahlus sunnah atau ahlul jamaah atau ahlul hadis. Karena Nabi, ya, apa yang dibawa Nabi dikatakan hadis, ucapan, perbuatan, takrir, dan segala hal yang terkait dengannya. Ya. Tayyib, itu untuk menguatkan saja. Ya, sebagian hal kita sudah tahu, tapi kalau kita bersyahadat yang baik dan benar,
mengharuskan kita untuk bertauhid dan mengikuti sunnah. Ya, itu konsekuensinya. Dan ini bukan kelompok, ya, bukan kelompok. Karena memang Islam seperti itu. Ya, karena itu kita tidak mengenal pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pemimpin negara. Karena kita tidak bisa hidup dengan tenang dan aman kecuali dalam satu wilayah yang dikuasai dan dipimpin oleh orang tertentu. Maka prinsip jamaah, prinsip sunnah, taat kepada pemimpin baik yang adil maupun yang tidak adil, kecuali dalam hal maksiat kepada Allah. Karena itu konsekuensi jamaah, konsekuensi sunnah. Sunnah yang menyuruh kita taat. Bukan kepentingan, bukan perasaan, bukan politik dan sebagainya. Tapi sunnahnya yang menyuruh kita seperti itu. Karena itu lebih selamat dunia dan akhirat. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ini tidak banyak lagi ya. Singkat-singkat saja. Setelah tauhid, rukun Islam berikutnya adalah salat, puasa, dan zakat, kemudian haji. Ya, kita ikuti alurnya saja dan kita jelaskan sedikit. Qala Syekh rahimahullah, wa dalilus shalah wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam surat Al-Bayyinah, ya. Di sini saya mengatakan dalil salat, dalil zakat, kemudian tafsir tauhid. Karena ayatnya mencakup 3 hal ini sekaligus. Perhatikan. Ya, wama umiru. Tidaklah mereka diperintah. Berarti agama itu dibangun di atas perintah. Karena itu kalau orang tidak mau diperintah dan tidak dilarang, dia tidak mau beragama. Dia mau beragama menurut hawa nafsunya. Apa perintah Allah? Perintah yang paling pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk menyembah kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu, sudah berlalu ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama di sini. Wa ma umiru. Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk menyembah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Saya mengatakan tafsirut tauhid. Mana tafsirnya tauhid? Apa makna tauhid la ilaha illallah? Tidak ada yang disembah kan? Yang hak kecuali Allah. Mana yang disembah di sini? Illa liya'budullah. Supaya kalian menyembah hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Berarti ini makna apa? Dari kalimat tauhid.
Hah? Kalimat tauhid kan dipotong dua. Ini isbat. Ini nafyun. Ini wala, ini bara. Ini apa yang lain? Tajrid wa tafrid. Ini tahliyah, ini takhliyah, dan seterusnya sama maknanya. Yang mana di sini isbatnya menetapkan liya'budun, ya ini satu kalimat, liya'budullah illallah, ya kan? Mana la ilahanya? Mana la ilahanya? Tadi kan saya mengatakan tafsir tauhid. Berarti ayat ini mentafsirkan tauhid la ilaha illallah. Artinya maknanya sama, kandungannya sama, isinya sama. Kalau bahasa orang sekarang substansinya sama. Yang mana sudah ada illallahnya. La ilaha illallah, la ilahanya mana? Yang jelas ini bukan. Kalau begitu yang mana? Ya saya sudah garis tadi. Hunafa. Ini la ilaha. Dulu kita sudah pelajari ya. Millata Ibrahim Hanifa. Ibrahim itu dikatakan Hanif. Kenapa Ibrahim dikatakan Hanif? Karena dia selalu berpaling dari kesyirikan. Tidak mau bersentuhan dengan kesyirikan. Ibrahim sendirian kan? Bapaknya bagian dari elit-elitnya orang musyrik. Bahkan pembuat sesembahannya orang musyrik. Seluruh kaumnya musyrik. Tapi dia sendiri yang bertauhid. Maka dikatakan Ibrahim hunafa, hanifan musliman, walam yaku minal musyrikin. Karena dia selalu condong, artinya tidak mau bersentuhan dengan kesyirikan. Ya, hanif kan artinya mail, condong. Jadi kalau kesyirikan di sini, dia ke sini. Kalau kesyirikan di sini, dia ke sini. Kalau kesyirikan di depan, dia ke belakang. Tidak mau ketemu. Itu namanya hanif. Karena jiwanya selalu berada di atas fitrah. Di atas fitrah tauhid. Maka kalimat ini mengandung tafsir tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menyembah hanya kepada Allah. Hunafa, tidak pernah menyembah selain daripada Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak, tidak pernah dia lakukan illallah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Paham sampai sini? Ya kan kalimatnya ya. Kalimat itu disertai dengan dalil ya. Atau dalil kemudian disimpulkan. Jadi kalau membaca kalamnya ulama, kalau paham kalam itu, ya itulah namanya kita belajar. Bukan dibaca saja, tapi dipahami apa maksudnya. Saya mengatakan wadalilus shalah,
salat, ini kan jelas. Wa daliluz zakah, ini jelas. 1, 2. Kemudian beliau mengatakan wa tafsirut tauhid. 3. Kemudian dia menyebutkan qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Firman Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dzalika dinul qayyim. Berarti dalam ayat ini Allah mengumpulkan 3 rukun Islam sekaligus. Rukun tauhid, dan itu yang pertama yang disebut. Kemudian rukun yang kedua salat. Kemudian rukun yang ketiga zakat. Jadi tidak mesti dalil itu menyebut semua rukun Islam. Jarang kita dapati dalam Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat mengumpulkan seluruh rukun Islam, kecuali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya paham di sini? Ya. Jadi kalam itu sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup sampai sini orang sudah paham. Dalilu shalah, dalilu zakah, wa tafsirut tauhid. Baik. Sekarang kita bahas salat. Ini kan sudah maklum. Kita singgung beberapa hal saja. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Sudah maklum semuanya. Dan dia adalah amalan yang diperiksa pertama kali setelah tauhid pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sairu a'malihi wa idza fasadat fasada sairu a'malihi. Jadi amalan yang paling pertama diperiksa pada hari kiamat dari amalan, ya, bukan keyakinan, dari amalan. Nanti yang kita tambahkan adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Kalau salatnya rusak, rusak seluruh amalnya. Berarti salat itu adalah cermin amalan yang lain. Timbangan dari amalan yang lain. Ya. Maka ahlus sunnah, kalau dikatakan ahlus sunnah, maka dia adalah ahlus shalah. Ya, ahlus shalah. Yang paling memperhatikan salat adalah ahlus sunnah. Ya, dan itu nampak ya bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling memperhatikan salatnya, khususnya salat wajib, khususnya laki-laki. Karena itu kalau mau mengambil sunnah, ya, maka lihat salatnya. Jadi kalau mau cari guru, jangan cari di rumahnya dulu. Cari di mana? Cari di masjid. Kalau dia tidak hadir di masjid tanpa uzur,
Nggak usah lagi tanya ilmunya berapapun. Karena tidak bermanfaat itu ilmu. Ilmu kan diamalkan. Amalan yang paling nampak dari ilmu itu sholat. Karena setiap hari 5 kali. Karena itu para salaf mengatakan kewibawaan laki-laki itu pada salat berjamaahnya. Kalau dia lalaikan salat berjamaahnya, maka hilang kewibawaannya. Jadi kalau kalian punya anak perempuan, ada yang melamar, kalau mau tahu salah satunya, cari dia di masjid. Jangan cari di rumahnya, cari di masjid. Kalau dia hadir berjamaah, satu poin besar, dia tandanya baik. Jangan cari di tempat pengajian. Ya, semua orang tempat pengajian baik-baik saja, ya kan? Tapi cari waktu-waktu tidak ada pengajian. Apakah dia tetap sholat? Karena biasanya kalau tempat pengajian kan rajin semua sholat. Tapi kalau sudah pulang ke rumahnya belum tentu, ya kan? Jadi cari di masjid. Kalau dia di masjid berarti ya tanda dia baik. Kalau dia pemuda, cari di waktu salat subuh. Jadi kalau dia datang di rumah melamar, sebelum diterima lamarannya, cari di masjid waktu subuh. Tapi jangan satu kali, siapa tahu sakit. Jadi kalau dia tidak terlambat sholat, atau minimal dia hadir sholat, itu tanda baik. Kenapa? Para salaf mengatakan kalau sholat itu dilalaikan, idza dayya'as shalah fa ghairuha adya. Kalau dia menyia-nyiakan salat, maka yang lainnya lebih dia sia-siakan. Ya, jadi salat itu adalah perkara yang besar. Kalau orang sekarang kan kalau ada yang datang melamar, ditanya apa kerjanya, ya tidak salah. Berapa pendapatannya? Sudah ada rumahnya belum? Ya. Tapi kalau orang dahulu tidak. Dia lihat-lihat salatnya, akhlaknya. Ya kan Nabi kan begitu. Petunjuknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Dinahu lambangnya salat setelah bertauhid. 6. Jadi salat adalah salah satu rukun Islam yang berbeda dengan rukun Islam yang lain. Kalau puasa, zakat, haji, dia yakini wajibnya, kemudian dia tidak kerjakan. Dia yakini wajibnya, kemudian dia tidak kerjakan. Kita lihat supaya lebih mudah ya. Berapa rukun Islam? 5. Pertama tauhid. Syahadat la ilaha illallah. Kedua, salat. 3,
zakat, keempat puasa, kelima haji. 3 rukun Islam ini, kalau seorang muslim sudah bersyahadat, mengakui semuanya ini, meyakini wajibnya, 3 yang terakhir ini, kalau dia sudah yakini wajibnya, walaupun dia tidak kerjakan, sepakat ulama dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Yang penting dia yakini wajibnya. Kalau sudah mukallaf, saya wajib zakat. Kalau ada harta begini. Saya wajib puasa di bulan Ramadan. Saya wajib haji kalau mampu. Walaupun dia tidak kerjakan. Kalau dia tidak kerjakan, tidak dikafirkan. Paham sampai sini? Itu disepakati tidak kafir. Tapi kalau sholat, kalau tauhid kan jelas ya. Tidak ada bilang main-main, diyakini saya tidak dikerjakan, tidak ada pengecualian. Kalau sholat, para salaf bahkan sebagiannya menukil, mereka itu sepakat bahwa siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Kalau sengaja, kalau meninggalkan salat tidak meyakini wajibnya, ya sepakati kafir. Tapi kalau dia tinggalkan, dia tetap meyakini wajibnya, tapi dia tinggalkan, tidak kerjakan. Sebagian ulama menukil para salaf itu la yarawna amalan tarkuha kafirun illa shalah. Mereka tidak melihat suatu amalan ditinggalkan itu kafir, itu kecuali salat. Begitu agungnya kedudukan salat. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak mengkafirkan, tapi yang jelas berbeda dengan ini, sepakat tidak kafir. Ya, sepakat tidak kafir kalau tidak dikerjakan. Tapi kalau sholat, sebagian ulama tabi'in seperti Abdullah bin Syakik mengatakan para sahabat itu sepakat bahwa siapa yang meninggalkan sholat itu kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda, di akhir hidupnya ketika beliau memimpin salat subuh, ya, ketika beliau memimpin salat subuh, kemudian ditikam oleh salah seorang keturunan Yahudi, maklum ceritanya ya. Tapi kita tidak bahas panjang lebar ceritanya. Ketika Umar ditikam sampai keluar ususnya, apa yang selalu diingatkan? Kalau kita mungkin saat-saat seperti itu yang kita ingat, wahai istriku, jagain baik-baik hartaku, jabatanku, anak-anakku, ya segala urusan-urusan dunia diingat. Tapi beliau tidak. Apa yang dia ingatkan? As-salah, as-salah. Salat. La hadza fil Islam man taraka as-salah. Tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam bagi yang meninggalkan salat. Ya begitu pentingnya salat di mata para salaf. Sampai saat-saat paling kritis pun
yang diingatkan adalah salat. Ya, itu karena mereka memahami tentang begitu pentingnya dan wajibnya salat. Ya, karena itu apalagi penuntut ilmu, ya harus lebih daripada yang lain. Kalau salat wajib tidak usah ditanya. Harusnya dia tambah dengan salat-salat sunnah. Karena kekuatan rohani dia pada hubungannya dengan Allah. Dan salah satu bagian rohani yang paling kuat yang harus dia miliki adalah salatnya. Ya, salatnya. Bukankah Nabi SAW kalau ada masalah yang besar, apa yang dilakukan? Pergi salat. Ya, pergi salat. Bukan pergi healing. Orang sekarang kan pergi healing apa? Pergi tamasya, pergi bersemedi, pergi macam-macam, pergi nonton bioskop, drakor. Kalau Nabi tidak, pergi salat. Dia meminta kekuatan kepada Allah agar bisa menghadapi masalah itu sampai selesai. Ya, khususnya ini anak muda ya. Ya termasuk juga orang tua. Karena semakin tua semakin banyak masalah. Ya bukan semakin sedikit. Anak muda biasa kalau ada masalahnya pergi. Dan kebanyakannya pergi mencari hal-hal yang negatif. Itu karena tidak dikuatkan bagaimana dia hubungannya dengan Allah, khususnya dengan amalan yaitu salat. Ya, bukankah Imam Bukhari rahimahullah setiap dia mau masukkan hadis dalam Sahih Bukhari, salat dulu 2 rakaat. Ya, supaya diberkahi. Amalannya diberkahi. Ya, jangan karena alasan belajar salat tidak diperhatikan. Itu kekeliruan yang besar. Ya. Kekeliruan yang besar. Nah, sering sudah kita dengar hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya. Yang membedakan kita, perjanjian yang membedakan kita kaum muslimin wa bainahum, yakni orang-orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh telah dia kafir. Ya, artinya seakan-akan kalau seseorang itu sudah tidak salat, ya sama dengan orang kafir. Karena perbedaan yang paling menonjol adalah salat. Karena itu sebenarnya orang kafir itu cemburu dengan kaum muslimin. Kaum muslimin itu kuat imannya, kuat mentalnya. Kenapa? Setiap hari minimal 5 kali berhubungan dengan penciptanya. Kalau orang Nasara berapa kali? Sekali saja sepekan. Itu pun nyanyi-nyanyi saja. Bagaimana mau kuat mentalnya? Ya. Orang musyrik itu sebenarnya tidak kuat mentalnya. Kenapa? Karena yang diibadahi macam-macam. Ya, ada yang menyembah matahari. Kalau mau perang, mataharinya tidak bersinar, tidak mau perang. Kenapa? Mataharinya redup.
Tapi kalau orang yang bertauhid tidak peduli. Sampai kiamat pun tetap Allah yang disembah siang dan malam. Taib. Yang berikutnya zakat ya. Saya kira bukan tempatnya di sini dan memang bukan porsinya menjelaskan tentang hukum-hukum fikih terkait dengan salat. Ya. Karena yang ditekankan rukun Islam saja adalah salat. Setelah salat apa? Zakat. Zakat pensucian harta. Tauhid pensucian apa? Hati kan? Rohani. Salat pensucian badan. Walaupun juga pensucian rohani. Kalau zakat pensucian harta. Jadi salat, kembali lagi sedikit salat. Salat tidak sah kalau tidak suci. La yaqbalu salatu, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda hatta yatatahhar. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu, sampai dia suci kembali. Maka demikian juga tauhid. Tidak diterima amalan seseorang sampai dia bersih dari kesyirikan. Makanya dikatakan innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Badannya? Bukan. Pakaiannya? Bukan. Tapi yang najis keyakinannya. Makanya amalnya tidak diterima. Karena keyakinannya najis. Harus dibersihkan. Ya. Sekarang zakat. Jadi zakat ini pemberian dari Allah. Harta benda. Maka kalau harta kita mau diterima oleh Allah, dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya dikeluarkan zakatnya supaya bersih. Makanya kalau orang mati, orang meninggal, ya kan dimandikan lagi, dibersihkan, disolati supaya jenazahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta kita ini tidak akan diterima. Artinya tidak diterima nanti jadi beban di kemudian hari. Kalau tidak dibersihkan di dunia nanti di akhirat dibersihkan. Kan begitu. Kalau masih ada imannya ya. Sama kalau badan kita ini kotor karena sholatnya tidak beres, nanti dibersihkan dulu. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Orang-orang yang bersih. Keyakinannya bersih, badannya bersih, tandai dengan salat, hartanya bersih. Maka baru diterima masuk surga. Kalau tidak bersih, ya dibersihkan dulu. Makanya kan kalau kita mendoakan orang meninggal, Allahumma apa? Apa doanya kalau orang meninggal? Allahumma ghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Oh, sudah habis. Ya Allah bersihkanlah dia. Supaya bersih betul dicuci. Pertama dengan apa? Air.
Kalau belum bersih dengan air, dengan salju. Mana yang lebih keras? Air dengan salju? Hah? Iya, salju. Kalau tidak mempan juga dengan barat. Barat apa artinya? Salju yang membeku, bukan lagi salju. Bukan salju biasa. Salju yang paling kuat. Lihat apa? Freezer dengan kulkas. Beda esnya enggak? Ya beda kan? Jadi kalau air tidak bisa membersihkan, ditambah dengan salju. Kalau tidak bisa membersihkan, dengan air yang membatu supaya bersih. Ala kulli hal, jadi harta harus dibersihkan. Kenapa? Karena sebagian kita manusia kadang tauhidnya bagus, kadang sholatnya bagus, tapi hartanya tidak diperhatikan. Ya, makanya ada namanya zakat. Zakat dari emas dan perak, emas dan perak. Kemudian zakat dari harta perniagaan. Jadi kalau kita berdagang apa saja. Kemudian nisabnya nisabnya sudah sampai, berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian dari binatang yang diternakkan seperti onta, sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya kalau mencapai nisab. Kemudian apalagi emas dan perak, masuk di dalamnya uang ya, karena senilai emas dan perak. Apalagi yang keluar zakatnya? Dari harta yang ditanam seperti padi, gandum dan sejenisnya. Nah, itu juga ya keluar zakatnya. Jadi perinciannya ada dalam buku-buku fikih. Ya. Tapi yang jelas di sini hanya ingin disinggung bahwa ini kewajiban karena bagian dari rukun Islam, agama yang khusus, yang lebih khusus, Islam yang lebih khusus, bukan Islam yang khusus saja, apalagi Islam yang umum, tapi Islam yang lebih khusus harus mengerjakan 5 rukun ini. Belum ya? Jam berapa masuk? Sudah? Ya. Kita cukupkan saja, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya. Oh ini jam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله